Tanda-tanda kiamat makin mendekat, sebagian besar sudah terjadi. Namun, manusia makin lalai terhadap peristiwa maha dahsyat ini. Dan manusia terancam dengan kemunculan makhluk aneh, Ya'juj wa Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Selain berbagi pengetahuan, juga menjadi pengingat bagi kita semua. Hasanah pagi ini kembali melanjutkan serial Kiamat. Sebelum kiamat besar terjadi, peristiwa dahsyat yang disebut kiamat kecil menjadi teror bagi umat manusia. Ditambah lagi dengan kemunculan makhluk aneh, Ya'juj wa Ma'juj. Mungkin kita tak sadar, berbagai kiamat kecil ini sudah terjadi, bahkan sebagian besar tengah terjadi di tengah-tengah kita. Inilah isyarat akhir zaman. Suatu saat Rasulullah SAW pernah kedatangan malaikat Jibril yang berwujud seorang Arab Baduy. Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku, kapan terjadi kiamat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Inilah rahasia Allah Azza wa Jalla. Namun Allah memberi pengetahuan kepada Nabi Muhammad tentang berbagai pertanda bahwa kiamat makin dekat. Para ulama mendefinisikan berbagai pertanda itu sebagai kiamat kecil. Sebelum alam semesta ini hancur lebur, yang disebut kiamat besar diawali berbagai bencana dan huru-hara. Peradaban besar yang ditandai dengan kecanggihan teknologi dan kekuatan senjatanya kelak akan lenyap, diduga karena habisnya sumber daya alam. Dan manusia dirasuki ambisi berkuasa hingga saling bertempur. Manusia akan kembali bertempur di atas kuda, menggunakan pedang, tombak, tameng, dan zirah. Kekejaman manusia membunuh dan menghancurkan sesama sudah tercatat dalam sejarah dunia. Perang untuk mempertahankan ambisi politik dan merebut kekuasaan sesungguhnya masih terjadi hingga saat ini. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, "Apa itu haraj ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Haraj itu pembunuhan." Pembunuhan. Manusia tak lagi bernilai, dibunuh dan dibantai dengan kejam. Sejarah kelam Perang Dunia ke-1 telah membuktikan perang yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918 telah merenggut nyawa lebih dari 20 juta jiwa. Fasisme, ideologi yang membakar nafsu perang belum berakhir. Perang dunia pun berlanjut, yang dimulai tahun 1939 hingga 1945. Korban jiwa makin banyak bergelimpangan. Diperkirakan lebih dari 70 juta jiwa tewas dalam perang terdahsyat dalam sejarah manusia. Perang yang awalnya berkobar di Eropa menyebar ke berbagai negara. Jerman yang didukung negara-negara seperti Italia, Hongaria, dan Jepang melawan pasukan sekutu yang dimotori Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perang dunia baru berakhir setelah Jerman kalah perang melawan Uni Soviet. Jepang pun takluk kepada pasukan sekutu setelah bom atom meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Inilah tragedi yang merenggut ratusan ribu jiwa. Namun setelah Perang Dunia berakhir, berbagai konflik dunia masih membara. Perang menjadi bukti nafsu dan keserakahan manusia yang tak pernah habis. Yang memilukan lagi, agresi dan pembantaian umat Islam ikut menandai sejarah kelam umat manusia, seperti yang terjadi di Bosnia, Chechnya, dan Afghanistan. Penjajahan Israel terhadap Palestina ikut menambah daftar kejahatan manusia dalam sejarah dunia. Inilah sesungguhnya kiamat kecil, seperti disyaratkan oleh Rasulullah. Selain perang, berbagai isyarat lainnya menjadi pemandangan yang biasa kita saksikan saat ini. Imro'atus Sibyan atau kekuasaan di tangan anak-anak sepertinya sudah lumrah kita lihat. Orang tua tak lagi berwibawa di depan anak-anaknya, malah mereka banyak diperintah dan dikendalikan oleh anak-anaknya. Seolah-olah anak adalah tuannya, sedangkan orang tua hamba sahayanya. Isyarat ini pernah disabdakan oleh Rasulullah. Pada akhir zaman, seorang ibu akan melahirkan tuannya sendiri. Kemerosotan moral menjadi ciri-ciri akhir zaman. Seperti sabda Rasulullah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyak perzinahan, dan banyaknya orang yang minum khamr,
sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki. Kaum hedonis, pecinta kesenangan hidup duniawi sudah merajai dunia. Identitas masyarakat modern bisa dilihat dari penampilan dan prestisenya. Mereka memuja seks dan gaya hidup yang glamor, mulai dari pakaian, mobil, hingga rumah. Manusia modern dirasuki nafsu untuk berlomba-lomba mendirikan bangunan tertinggi dan termegah di dunia. Karena inilah kebanggaan dan bukti sebuah prestasi duniawi. Sayangnya, masjid, rumah Allah yang mestinya dihiasi dengan ritual ibadah, justru yang dibanggakan karena keindahan dan kemegahannya. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, di antara tanda kiamat suatu saat nanti, umat Islam akan saling membanggakan dalam keindahan masjid. Bahkan yang lebih memilukan, Rasulullah bersabda, akan tiba suatu masa di mana orang-orang kaya akan pergi haji untuk bertamasya, orang kaya untuk kepentingan bisnis, orang bijak untuk pamer, dan orang miskin untuk mengemis. Nauzubillah min zalik. Sudahkah fenomena ini terjadi? Lantas, bagaimana dengan demografi penduduk bumi? Apakah bumi sudah dihuni lebih banyak oleh wanita? Berdasarkan hasil riset World Factbook yang dirilis oleh Lembaga Intelijen Amerika Serikat CIA, harapan hidup wanita lebih baik dari laki-laki. Di Amerika Serikat, rata-rata pria berumur 75 tahun, sedangkan perempuan 80 tahun. Di Cina, pria berumur hingga 81 tahun, sedangkan wanita berumur hingga 88 tahun. Tak jauh berbeda, di Jepang pun wanita berusia lebih lama, rata-rata 86 tahun, sedangkan pria rata-rata 78 tahun. Secara genetika, wanita ternyata lebih tahan penyakit daripada laki-laki. Karena kromosomnya XX yang dimiliki wanita mampu melakukan kopi dan perbaikan cepat jika ada kromosomnya yang rusak. Berbeda dengan laki-laki yang kromosomnya XY. Tak mengherankan jika jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Inilah fakta yang mungkin bisa dikaitkan dengan isyarat Nabi Muhammad. Pada akhir zaman, pada 50 wanita terdapat satu laki-laki. Cobaan terberat bagi manusia pada akhir zaman adalah harta. Rasulullah bersabda, kelak akan tiba suatu zaman, manusia tidak lagi peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, akan datang suatu masa, manusia akan terbiasa makan riba. Dan orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Isyarat inilah yang terjadi saat ini. Kehidupan kita seolah-olah tidak bisa terbebas dari jeratan bank yang penuh dengan riba. Berbagai urusan selalu berhubungan dengan bank yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan lihatlah bagaimana negara-negara di dunia ketiga dikendalikan oleh negeri adidaya melalui Bank Dunia yang memberi pinjaman berbunga tinggi. Jeratan hutang yang akhirnya membuat kita tak berdaya. Semuanya menjadi pertanda yang sudah terpampang di hadapan kita. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul pada akhir zaman. Sepeninggal Rasul, para khalifah memegang amanah untuk menegakkan agama Allah. Setelah masa Khalifah Rasyidin, umat Islam dilanda fitnah terbesar, perpecahan, dan permusuhan antara sesama. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir yang syahid dibunuh, pemerintah Islam dikendalikan oleh dinasti yang kekuasaannya turun-temurun. Imperium Islam pernah menjadi penguasa dunia. Namun kekhalifahan Utsmaniyah di Turki jatuh pada tahun 1924. Inilah kekhalifahan Islam terakhir. Setelah itu, pemerintahan di negara-negara Islam akan berganti dengan penguasa-penguasa diktator. Isyarat yang disampaikan Rasulullah sudah terjadi. Beberapa negara Arab seperti Mesir, Irak, dan Libya dipimpin oleh para penguasa diktator. Tapi, para penguasa diktator yang berkuasa puluhan tahun ini akhirnya tumbang. Presiden Irak Saddam Hussein jatuh pada tahun 2003 setelah Amerika Serikat mengirimkan kekuatan militernya untuk menumbangkan rezim Saddam. Sedangkan Presiden Mesir Hosni Mubarak lengser pada tahun 2011 setelah mendapat tekanan dari rakyatnya.
Dan terakhir pada tahun 2012 lalu, pemimpin Libya Muammar Gaddafi diburu, ditangkap dan dibunuh oleh rakyatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengungkapkan tentang Bani Kanturoh yang akan melakukan invasi terhadap negeri Basrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini yang dimaksud dengan Basrah, sebuah negeri kaum muslimin yang berada di tepi sungai Dajlah, adalah Irak. Karena Irak, negeri di kawasan Teluk yang berada di tepi sungai Tigris, nama lain dari Dajlah. Lalu, siapakah yang disebut Bani Kanturoh? Dalam beberapa hadis disebutkan, ciri-ciri Bani Kanturoh ini adalah berwajah lebar dan bermata sipit, menggunakan pakaian dari bulu dan alas kaki dari bulu. Mari kita lihat berbagai peristiwa sejarah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad jatuh setelah diserbu pasukan Mongol. Ciri-ciri Bani Kanturoh mirip dengan bangsa Mongol, tapi ada ahli sejarah yang berpendapat Bani Kanturoh adalah bangsa Turki, tapi bangsa Turki saat ini. Imam Ibnu Dihya dan para ulama lainnya berpendapat model pakaian yang dikenakan oleh Bani Kanturoh adalah masyarakat yang tinggal di negeri 4 musim, yaitu di Eropa dan Amerika karena mengenakan pakaian dari bulu saat musim salju. Wallahu a'lam. Dalam hadis lain diceritakan pada akhir zaman, bangsa Irak akan diboikot oleh bangsa Rum. Apakah ini sebuah isyarat invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003? Bangsa Rum bisa diartikan bangsa Eropa dan Amerika, karena sesungguhnya mereka pewaris Imperium Romawi baik secara budaya, politik, maupun agama. Tanda-tanda lainnya, sungai Eufrat akan mengering dan di bawah sungai itu ditemukan gunung emas. Kelak akan berduyung-duyung pasukan dari berbagai bangsa untuk memperebutkan emas itu sehingga terjadi pertumpahan darah. Rasulullah melarang umat Islam untuk ikut dalam perebutan emas ini. Emas yang dimaksud hadis itu sebagian ulama mengartikan sebagai emas hitam. Mungkin saja yang dimaksud kandungan minyak yang selalu menjadi incaran negeri adidaya karena krisis politik di Timur Tengah yang mengundang campur tangan negara-negara barat tak lepas dari perebutan minyak. Karena negara-negara maju sangat tergantung pada energi minyak bumi. Perang merupakan bencana bagi kemanusiaan, namun umat Islam tak akan bisa terhindar dari peperangan ini. Rasulullah SAW sempat mengingatkan pada akhir zaman akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Mereka akan menyerang manusia, sedangkan umat muslim akan berlarian menghindari serbuan kaum ini. Setelah menghancurkan penduduk bumi, mereka berkata, "Penduduk bumi sudah kami binasakan, maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit." Munculnya Ya'juj wa Ma'juj menjadi tanda-tanda akhir zaman. Siapakah kaum yang disebut Ya'juj wa Ma'juj ini? Sekelompok manusia yang disebut Ya'juj wa Ma'juj akan melakukan kerusakan di muka bumi. Isyarat ini sudah dituturkan oleh Rasulullah SAW. Seperti dikisahkan oleh Zainab binti Jahsi, Nabi terbangun dari tidur, kemudian berkata, "Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Sungguh kerusakan akan menimpa bangsa Arab akibat datangnya kejahatan yang telah dekat." Hari ini sebuah lubang sebesar ini telah terbuka di dinding Ya'juj wa Ma'juj. Saat itu Nabi membuat tanda lubang dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Ajaran Kristen dan Yahudi juga mengenal bangsa manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi yang disebut Gog dan Magog. Dalam surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 97 dikisahkan Zulkarnain, seorang raja besar pada masa lalu, telah mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj di sebuah lembah di antara dua gunung tinggi dengan membangun tembok penghalang yang terbuat dari besi dan tembaga. Pada ayat selanjutnya, kaum Ya'juj wa Ma'juj akan keluar. Dan pada hari itu, ketika tembok terbuka, kami biarkan mereka bercampur baur satu sama lain seperti gelombang. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Sebagian ahli tafsir berpendapat, tembok dibangun di daerah Kaukasia antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Wilayah ini berada di perbatasan antara Georgia dan Rusia yang penuh dengan pegunungan tinggi dan lembah curam. Kawasan ini dikenal dengan Ngarai Daryal. Apakah tembok yang dibangun Zulkarnain ini sudah terbuka?
dan kaum Ya'juj wa Ma'juj sudah menyebar di muka bumi? Wallahu a'lam. Namun hingga kini belum ada temuan arkeolog yang memastikan keberadaan tembok tinggi Ya'juj wa Ma'juj. Seorang ahli tafsir Imron Hussein meyakini bahwa lepasnya Ya'juj wa Ma'juj sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 95. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali. Pada ayat selanjutnya, Al-Quran menjelaskan tentang akan runtuhnya tembok penghalang Ya'juj wa Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Kaum ini akan menyebar ke penjuru dunia, kemudian melakukan berbagai kerusakan. Menurut catatan sejarah, Nebukadnezar, penguasa Babilonia, pernah menghancurkan kerajaan Yahuda dan mengusir kaum Yahudi dari Yerusalem pada abad ke-6 sebelum Masehi sehingga mereka berdiaspora. Tafsir Imron Hussein ini seperti menunjuk pada kaum Bani Israel yang saat ini kembali ke Yerusalem dan menjajah bangsa Palestina. Inilah kaum yang disebut dalam Al-Quran, kaum yang terusir kemudian kembali ke negerinya. Ibnu Katsir menyebut Ya'juj wa Ma'juj adalah keturunan Adam dari Nuh melalui putranya Yafid. Inilah bapak bangsa Turki yang dikurung oleh Zulkarnain dalam sebuah tembok. Namun yang dimaksud Ibnu Katsir bukanlah bangsa Turki modern saat ini. Bangsa Turki adalah suku-suku nomaden yang pernah menguasai Eropa Timur dan Khazar, kawasan Laut Hitam, dan Kaukasia. Suku Khazar adalah penganut agama Yahudi yang tersebar di berbagai negara, kemudian mereka membentuk komunitas Yahudi yang menempati wilayah Yerusalem. Para sejarawan Muslim berbeda pendapat tentang asal-usul kaum Ya'juj wa Ma'juj ini. Ada yang mengatakan mereka adalah bangsa Tartar dan bangsa Mongolia yang telah menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Siapakah sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj? Wallahu a'lam. Namun Rasulullah sempat berkhutbah untuk memberi petunjuk tentang ciri-ciri kaum Ya'juj wa Ma'juj ini. Kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, kecil matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Inilah salah satu tanda-tanda akhir zaman yang menjadi peringatan bagi kaum mukminin. Kiamat diawali dengan tanda-tanda yang sebagian besar sudah terjadi saat ini. Namun ada tanda besar yang akan terjadi, yaitu munculnya Dajjal. Dajjal tidak akan muncul sebelum kedatangan Imam Mahdi. Setelah itu, tiba saatnya Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk membantu Imam Mahdi menumpas pasukan Dajjal. Nah pemirsa, bagaimanakah kisah Imam Mahdi dan Dajjal serta Nabi Isa alaihissalam? Jangan lewatkan untuk terus menyaksikan serial Kiamat pada besok pagi. Tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.